Hari ini adalah satu khotbah bagian yang kedua dari Injil Yohanes, yaitu pasal yang ke-13. Ini Johannine Special Material. Diberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini adalah permulaan pelayanan Yesus kepada murid-murid setelah 1-12 itu menyatakan pelayanan publik kepada banyak orang. Mulai pasal 13, di sini kita membaca Yesus melayani murid-muridnya. Nah, kita bisa bertanya gerakan ini karena apa gitu. Apakah karena pelayanan publik itu gagal, lalu Yesus kecewa, lalu kemudian dia mulai masuk kepada pelayanan yang hanya kepada beberapa orang saja, mungkin dengan berharap siapa tahu lebih fruitful gitu lebih ada result. Tapi ternyata di sini kita membaca ada cerita tentang Judas Iskariot juga sudah disebut di dalam pasal 13 ini. Lalu apa kalau bukan ini, apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan yang kita bisa belajar dari struktur ini 1-12 lalu mulai masuk 13 itu masuk ke dalam private ministry kepada murid-murid Yesus. Kita mau membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 pasal 13, Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 11. Seperti biasa membaca bagian narasi, saudara membaca bagian kalimat langsung. Yohanes pasal 13 ayat 1-11. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Setiap kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sudah mendoakan orang di kiri, di kanan, di depan, di belakang saudara, dan juga mendoakan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mohon supaya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami. Bukalah hati dan pikiran kami dan berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mau duduk mendengar dan Engkau sendiri berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang kiranya Tuhan terlebih dahulu menguduskan dan melayakkan, menyucikan, dan kami semua juga boleh dikuduskan oleh firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menyampaikan apa yang hendak Tuhan nyatakan kepada jemaat-Mu, sehingga kami semua ini boleh sekali lagi diubahkan. Kuasa firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya dengan telinga jasmani kami, tapi dengan telinga rohani kami, dan mata kami ini boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dengan leluasa, kiranya Engkau memimpin dari awal sampai akhir kebaktian ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah sekali lagi, apa kira-kira yang menjadi rasional dari Yesus, dia dari pelayanan publik lalu terus kemudian menjadi pelayanan kepada murid-muridnya? Apakah Yesus sedang mencari penerimaan? Maksudnya karena dia ditolak, nggak dipercaya, lalu dia kecewa, lalu kemudian terus dia mencari sebagian orang yang dia pikir akan lebih reseptif, akan lebih bisa menerima pengajarannya. Mungkin dia terlalu kecewa karena nggak ada buah sampai kepada akhir
pelayanannya padahal sudah ada 12 pasal mencatat bagian itu. Kita percaya ini pasti bukan alasan daripada Yesus Kristus, karena Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan mencari penerimaan. Dia sudah beres dengan urusan itu. Dia bukan mencari penerimaan di dalam pelayanannya. Bahkan kita juga boleh mengatakan pelayanannya itu nggak di-driven oleh result. Tidak, saudara. Pelayanan kita nggak boleh di-driven oleh result. Di-driven oleh buah-buah menurut pandangan kita sendiri. Karena itu bukan pelayanan yang seperti dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kita itu dipanggil oleh Tuhan supaya kita menjadi setia, bukan supaya kita mengejar hal-hal yang menurut kita lebih resultnya lebih menjanjikan dan sebagainya. Kalau kita berpikir seperti itu, maka pasal 1 sampai 12 ini cuma cerita omong kosong yang ternyata nggak ada resultnya juga. Ternyata banyak orang menolak, tidak percaya kepada Yesus, dan bahkan yang percaya pun juga percayanya tanggung-tanggung, masih takut juga kepada orang-orang Farisi, kepada pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Sehingga kalau kita mau melihat keberhasilan pelayanan hanya dinilai daripada banyaknya orang yang percaya, maka Yesus sendiri bisa dianggap gagal di dalam hal ini gitu. Saya bukan berarti kalau di dalam pelayanan kita nggak ada buah sama sekali, kita otomatis mirip jadi seperti Yesus. Mungkin persoalan ada pada saudara dan saya, kita harus selalu introspeksi dalam bagian ini. Tapi yang kita katakan adalah Yesus di dalam pelayanannya itu setia, ya, mengerjakan apa yang Bapanya hendak kerjakan melalui dia. Seperti Yesaya waktu kita mendengar kalimat nubuatan ini, juga setia, ya, menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang ditaruh di dalam hatinya, dan dia yang setia mengkhotbahkannya. Meskipun di situ sudah dikatakan bahwa orang itu tidak akan bertobat, tidak akan disembuhkan oleh Allah, ya, karena hati mereka itu sudah degil, mata mereka sudah buta, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesetiaan memberitakan firman Tuhan yang diterima dari Bapa, ya, itu esensi pelayanan kita. Kita percaya bahwa Yesus bukan bergerak dari pelayanan publik, ya, yang rame, lalu terus kemudian menjadi pelayanan lebih kecil, karena seperti yang gede yang nggak berhasil, jadi kita coba yang kecil, atau karena dia terlalu kecewa, lalu dia mulai mencoba dengan orang-orang yang dia pilih sendiri, ya, bukan itu. Melainkan kita bisa membaca bahwa di dalam kehidupan ini, kita perlu dua aspek pelayanan ini, baik pelayanan kepada publik, ya, kepada banyak orang, dan juga, ya, kita pakai istilah ini, pemuridan, pelayanan pemuridan. Ini di Singapura, ada satu gereja yang sangat diberkati Tuhan. Itu mereka mulai dari belasan orang saja, dan hanya dalam beberapa tahun sekarang sudah 1.000, mungkin lebih. Sekarang mau tambah lagi kebaktian keempat kalau nggak salah, dan itu cuma di salah satu cabang. Di tempat yang lain ada lagi. Ini gereja yang terus terus berkembang gitu. Lalu apa salah satu kuncinya, ya? Salah satu kuncinya itu adalah discipleship, pemuridan. Ini sebenarnya nggak harus sesuatu yang mengagetkan kita, ya, bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi kita yang sudah tahu somehow kita juga kurang invest, ya, di dalam bagian ini gitu. Discipleship itu perlu dikerjakan oleh semua gereja yang saya berharap kelompok kecil itu boleh terus berkembang gitu. Karena kalau nggak ada kelompok kecil kayak begini, ya, ini khotbah seperti ini, ya, ini bukan discipleship. Ini khotbah, ya iya. Tapi ini bukan discipleship. Discipleship itu nggak bisa satu dengan 300, satu dengan 400, satu apalagi dengan 7.000. Itu bukan discipleship. Discipleship itu dengan beberapa orang saja. Gitu. Saudara boleh tanya, saya juga tanya ke kehidupan saya sendiri. Ya. Saudara ada berapa orang nggak yang kita muridkan gitu? Atau saudara sedang dimuridkan nggak oleh siapa gitu? Atau kita ya gini aja lah, Facebook friends sampai 4.800 gitu misalnya, ya. Dan mungkin di masyarakat juga gitu, ribuan orang semua somehow kenal, tetangga saya 700 dan sebagainya, semua ratusan, tapi nggak ada satupun yang betul-betul kita punya relasi intens dengan mereka, nggak ada pemuridan gitu. Yesus itu bukan kurang laku loh secara publik, tapi dia ada pelayanan intens, discipleship, ya. Discipleship dengan beberapa orang, dan bawa sekali lagi, ya, bukan result oriented. Dari mana kita tahu? Ya ini, bahwa dia bukan melarikan diri dari pelayanan publik menuju kepada discipleship sebagai bentuk daripada escaping daripada kesulitan penolakan. Karena apa, Karena di dalam bagian ini kita sudah baca as early as pasal 13 sudah ada
mention tentang Yudas Iskariot, anak Simon yang akan mengkhianati Yesus itu. Kalau seandainya Yesus kecewa dengan pelayanan publik karena dia nggak dipercaya, terus kemudian dia mencoba mencari penghiburan bagi dirinya sendiri dengan pelayanan discipleship, dengan pelayanan kecil-kecilan gitu ya. Ya Yesus konyol sekali, dia di sini ketemu lagi Yudas gitu. Pasti bukan itu saya, bukan pelarian, tapi di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, kita perlu pelayanan publik. Kita juga perlu pelayanan pemuridan saya. Pemuridan bahwa kita sendiri yang dimuridkan dan kita memuridkan. Yesus memuridkan murid-muridnya. Jadi di gereja yang saya singgung tadi itu termasuk hamba Tuhannya, ya itu memuridkan kelompok kecil, lalu terus kemudian termasuk 1:1 ya, memuridkan satu orang demi satu orang. Dia betul-betul invest dengan satu orang gitu di dalam kelompok kecil yang dia pimpin. Saya dengar ya dia misalnya 6 orang gitu, dia pilih 4 orang yang dia bisa proyeksikan untuk menjadi pemimpin yang bisa meneruskan pekerjaan Tuhan. Terus satu ya jemaat, mungkin jemaat awam biasa, satu lagi itu orang yang bermasalah. Ini seperti kayak mirip ada kayak bukan Yudas lah ya saya, tapi ada orang memang susah dimuridkan, kita tahu ya dalam hal ini ya. Saya nggak mau pakai istilah itu orang Yudas gitu ya. Tapi ada orang yang memang terus ada di dalam problem-problem yang sulit sekali, seperti kayak dia sendiri juga nggak bisa keluar dari sana gitu. Saya pikir pelayanan seperti itu saya adalah satu pelayanan yang bisa menguji kita punya perseverance, kita punya ketekunan dan sebagainya. Tapi memang waktu bicara tentang discipleship saya, ini ada kesulitannya sendiri ya. Seperti di dalam film silat. Film silat itu, kalau dalam film silat saya, guru itu dipilih oleh muridnya. Bukan guru yang memilih murid, tapi murid yang memilih guru gitu kan. Saya mau memuridkan orang gitu ya. Siapa yang mau dimuridkan oleh saya? Terus dijawab, memangnya lu siapa? Gitu. Kenapa mesti saya dimuridkan oleh kamu? Gitu. Saudara pilih orang yang saudara mau dengar nggak? Saya tanya ini, saudara pilih orang yang saudara mau dengar nggak? Saudara pilih kan ya? Saudara pilih saya mau dengar ini, yang ini saya nggak usah didengar lah. Ngomongnya kepanjangan itu. Sebetulnya dia cukup 2 kalimat, tapi setiap kali dia ngomong jadi 20 kalimat. Jadi saya nggak mau dengar yang ini. Saudara pilih guru kan, betul kan? Saudara dan saya pilih guru gitu. Makanya itu film silat ada benernya ya. Seorang guru itu dipilih oleh muridnya. Bukan guru yang pilih muridnya, tapi murid yang pilih gurunya. Ini loh saya, zaman seperti ini, bukan zaman baru sekarang, zaman dari dulu juga kayaknya seperti itu gitu. Discipleship itu sesuatu yang ada tantangannya, saya bukan saudara. Saya mau mengajar, siapa mau belajar kepada saya gitu ya. Mungkin yang paling nggak bisa diajar itu hamba Tuhan, saya itu yang paling nggak bisa diajar mungkin. Tapi di dalam kesempatan ini ya, waktu tadi saya cerita ada gereja di Singapura itu ada satu pendeta senior ya, saya nggak usah sebut namanya, bukan pendeta GRI sih, pendeta dari gereja lain gitu. Tapi itu pendeta cukup senior dan gerejanya juga diberkati Tuhan. Dia dengan sangat rendah hati dia mau belajar di gereja itu gitu. Apa bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan bergerak, bagaimana Tuhan memberkati gereja itu, apa yang bisa dipelajari gitu. Kita ini lack ini ya, kalau ada lack di dalam konteks pemuridan, salah satu lack di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Orang mulai dengan kerendahan hati. Lalu lambat laun dia merasa ya sudah nggak perlu belajar lagi. Dia rasa dia sudah tahu, dia mulai rasa bisa kritikal dan sebagainya. Akhirnya di dalam keadaan yang kurang kerendahan hati seperti itu ya, itu sulit sekali menjalankan discipleship. Tapi kalau kita membaca di dalam bagian ini, Yesus sendiri juga mengalami kesulitan itu. Gitu. Yesus sendiri juga mengalami sebelum saudara dan saya mengalami di dalam konteks discipleship. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari gitu dari pemuridan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Dan ini pasal yang pertama ya. Kita membaca di situ mulai dari ayat 1, 2, 3 ya, ini sangat condensed and crystallized. Saudara akan mendapati elemen-elemen paling penting di dalam Johannine theology itu seperti disarikan di sini. Misalnya bahwa Yesus itu tahu saatnya sudah tiba. Ini kan sangat khas Johannine ya. Yesus tahu saatnya sudah tiba. Kairosnya itu
sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tapi juga bahwa Kairos dia mulai memuridkan ini ya. Bukan dia mulai memuridkan di sini belum. Di dalam pelayanannya kepada pelayanan publik ya, dia juga sudah ada khotbah yang termasuk pasti untuk murid-muridnya. Tapi di sini pemuridan ini di dalam pengertian pengajaran yang sangat intens diberikan kepada murid-murid dicatat di dalam pasal ke-13 ini. Ini juga Kairos ya. Ini adalah Kairos di mana Yesus memuridkan murid-muridnya. Lalu kalau kita baca di dalam ayat yang pertama di sini ya, ia melakukannya itu di dalam kasih kepada murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Saudara, discipleship itu banyak yang gagal, kenapa ya? Karena nggak digerakkan oleh cinta kasih. Gitu. Saya bisa membicarakan ini dalam pengertian individu, saya pribadi ya, atau juga di dalam pengertian komunal, gereja. Gitu. Discipleship itu bukan berusaha untuk impress bahwa saya ini teknik kungfunya lebih tinggi daripada kamu dan karena itu kamu mesti berguru kepada saya gitu ya. Itu cara dunia kali seperti itu saya. Ini bukan impress meyakinkan orang lain, you better belajar sama saya karena saya lebih knowledgeable. Gitu. You better belajar sama gereja ini deh. Karena apa? Karena gereja ini lebih knowledgeable daripada gereja lain gitu. Itu bukan pemuridan yang ada di Alkitab, saya bukan gitu. Pemuridan yang ada di Alkitab itu bicara tentang pemuridan yang dikerjakan di dalam cinta kasih. Kalau bagian ini nggak ada, nggak ada pemuridan sebetulnya. Yesus itu memuridkan murid-muridnya dan dia mengasihi mereka. Kalau nggak ada bagian ini, yang ada ya cuma transfer knowledge gitu, cuma impressing orang dengan knowledge yang lebih dalam, lebih kaya, lebih limpah dan sebagainya, tapi sebetulnya nggak driven by love. Sebetulnya nggak cuma bicara tentang pemuridan, semua pelayanan itu gagal kalau nggak driven by love. Ada pelayanan yang driven by fear, ada pelayanan yang driven by pressure, ada pelayanan yang driven by macam-macam lah, saudara list sendiri gitu, bisa panjang sekali listnya yang salah, tapi yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu pelayanan pemuridan yang driven by love. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam bagian ini ya, waktu di dalam pelayanan kita nggak semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa, mengasihi orang-orang yang kita layani, ya kita nggak bertumbuh berarti di dalam pelayanan saudara dan saya boleh makin lama makin sibuk, makin banyak dan sebagainya, kita seperti kayak seolah-olah makin kepake dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tetap nggak bertumbuh dalam hal ini. Karena kita nggak digerakkan oleh cinta kasih. Sekali lagi saya mengutip Henry Drummond yang terkenal itu dia membahas tentang 1 Korintus 13, judul bukunya The Greatest Thing in the World, The Greatest Thing in the World, maksudnya love. Dia bilang, the final test of religion itu bukan religiosity. Ujian terakhir dari agama itu bukan keagamaan, bukan kereligiusan, itu bukan ujian terakhir. Ujian terakhir daripada agama itu adalah kasih, cinta kasih. Final testnya itu adalah love, ya. Whether kita semakin mencintai atau kita tidak semakin mencintai. Kalau saudara punya agama yang tidak menggerakkan saudara untuk semakin mencintai, tidak menggerakkan saudara untuk semakin mencintai, itu agama yang keliru. Saya nggak peduli, termasuk mungkin agama Kristen itu. Termasuk mungkin denominasi di dalam denominasi Kristen, nggak membuat kita semakin mencintai, itu pasti agama yang keliru. Karena nggak ada pertumbuhan kalau nggak disertai dengan pertumbuhan di dalam cinta kasih. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, ini poin sederhana sekali. Ya, discipleship Yesus itu karena dia mengasihi murid-muridnya. Dia mengasihi murid-muridnya, maka dia memuridkan mereka. Dia bukan memuridkan mereka karena sudah terlalu kecewa dengan pelayanan publik, nggak ada yang menerima dia, bukan. Tapi karena dia mengasihi mereka dan dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini pembukaan daripada pasal 13, dibuka dengan ayat-ayat seperti ini. Yesus tahu ya bahwa saatnya itu sudah tiba, bahwa dia akan segera mati, kehidupannya itu dikorbankan,
Dan dibuka dengan kalimat Yesus mengasihi murid-muridnya. Kita harus membaca tindakan pembasuhan kaki ini berdasarkan perspektif ini, perspektif kasih maksudnya. Kadang-kadang di dalam gereja itu ada apa itu? Di retreat ya, itu ritual apa itu? Membasuh kaki dan sebagainya. Paus dan sebagainya juga membasuh kaki gitu ya, bukan cuma membasuh ya, mencium ya kakinya refugee dan sebagainya. Kok saudara ngikutin nggak sih beritanya itu? Ya itu tindakan seperti mengikuti di dalam Yohanes pasal 13 gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar bagian ini, saya bukan sedang judgmental, bukan ya, karena dalam hatinya orang ya itu Tuhan yang menguji gitu lah. Cuma yang saya mau katakan adalah di sini kalau kita mau melihat esensinya itu bicara tentang kasih. Kasih itu mengorbankan dirinya, kasih itu menempatkan dirinya sendiri itu sebagai hamba. Ritual ini sudah mungkin nggak terlalu populer ya, karena dalam zaman kita juga nggak ada cuci-cucian kaki kayak gitu kan. Kalau dalam zaman itu kan memang orang dari perjalanan jauh itu kakinya kotor sekali masuk, terus ada budak yang mencuci kaki gitu. Saudara kan cuci kaki sendiri kan ya. Saudara nggak suruh siapa cuciin kakinya saudara, kecuali saudara pijet refleksi itu kadang-kadang direndam dulu ya. Tapi itu motivasinya agak lain, supaya yang pijet masih bisa bernafas. Dikasih air panas, kalau enggak dia bisa pingsan itu. Jadi bakteri-bakterinya dipingsanin dulu di air panas gitu supaya pemijetannya itu bisa berjalan dengan lebih baik. Kita enggak itu di dalam culture seperti mereka gitu. Kita itu dalam culture yang berbeda gitu. Ya, karena itu mungkin ini bukan mengimitasi culture yang sudah bukan culture kita, tapi kita belajar esensinya itu sebetulnya apa di dalam pembasuhan kaki ini apa gitu. Sekali lagi ya, kalau kita membaca dari perspektif ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya. Pemuridan ini dimulai dengan Yesus memperhambakan dirinya sendiri. Yesus menjadikan dirinya itu budak. Waktu kita membaca ayat keempat, di situ dikatakan dia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Itu kalau kita baca di dalam literatur Yahudi, misalnya di dalam Midrash, waktu Abraham membuat Hagar itu pergi. Saudara tahu cerita Abraham, Sarah dan Hagar. Ya, akhirnya Hagar itu mesti diusir gitu kan ya. Dan waktu Abraham membiarkan Hagar itu pergi, itu dia di dalam catatan Midrash itu dia pakai kain lah, terus kemudian dia mengikatkannya kepada pinggangnya Hagar ya. Maksudnya mau menyatakan kamu itu budak gitu. Jadi sekarang Hagar disuruh pergi, ya memang dia itu statusnya itu budak gitu. Nah sekarang Yesus itu ambil sehelai kain lalu dia mengikatkan pada pinggangnya sendiri. Nggak ada orang lain mengikatkan ini pada pinggang Yesus, nggak ada ya. Yesus yang mengikatkan kain itu pada pinggangnya sendiri. Ya. Itu kalau di dalam perjanjian lama, itu adalah Hagar yang diusir, disuruh pergi. Abraham mengikatkan kain di sana. Maksudnya, ya memang kamu budak, toh. Kamu mesti tahu posisimu ada di mana. Posisi itu yang diambil oleh Kristus. Posisi yang diusir, ya. Posisi yang dibuang keluar dan sebagainya. Posisi itulah yang diambil oleh Kristus waktu dia mengikatkan sehelai kain lenan itu di pinggangnya. Saudara dan saya, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan baik ya, kalau kita nggak memosisikan diri kita itu sebagai hamba. Ada banyak orang itu gagal melayani karena dia bukan mau jadi hamba. Dia itu mau jadi bos sebetulnya di situ. Dia mau berkuasa dan dia nggak memosisikan dirinya sebagai hamba, sehingga nggak bisa melayani dengan baik. Seperti kayak ada kerinduan mau melayani tapi nggak bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Ya karena dia nggak punya hati seorang hamba. Tapi Yesus di sini waktu saudara membaca, ya dia menempatkan dirinya seperti di dalam posisi Hagar yang sedang diusir itu. Dia memakaikan kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Dia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, kalau kita baca di dalam custom ini ya, orang-orang Yahudi itu Jewish slaves ya,
budak-budak Yahudi itu nggak required saudara untuk melakukan ini. Saudara bisa baca di dalam Levitikus atau Imamat 25 ayat 39 ya, di situ dikatakan kalau ada orang yang begitu miskin ya, sampai impoverished, lalu terus sampai dia menjual dirinya kepadamu, kamu nggak boleh membuat mereka menjadi budak gitu. Ini orang Yahudi ya. Jadi itu ada tafsiran saya di dalam literatur yang lain mengatakan bahwa ya berdasarkan ini ya, Levitikus 25 ayat 39. Orang Yahudi pun itu ya, nggak perlu melakukan ini. Mereka nggak harus, mereka nggak oblige, mereka nggak required untuk melakukan pembasuhan seperti ini. Karena apa? Karena mereka orang Yahudi. Lalu siapa yang harusnya melakukan ini? Yang melakukan ini harusnya Gentile slaves. Yang melakukan ini adalah budak-budak non-Yahudi dari bangsa kafir. Itu yang boleh silakan. Dan yang melakukan ini adalah siapa? Yang melakukan ini adalah perempuan dan anak-anak. Laki-laki dewasa nggak melakukan ini. Jadi perempuan, anak-anak ya itu melakukan ini. Nah, inilah posisi yang diambil oleh Kristus. Yang orang Yahudi pun nggak mau mengambil posisi ini gitu. Karena orang Yahudi itu ada dignitas. Gitu. Terus kita bicara dignitas. Seringkali yang kita sebut dignitas itu sebenarnya pride. Gitu. Itu sebenarnya kecongkaan. Akhirnya di dalam keadaan kehidupan yang kurang kerendahan hati, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Karena terlalu banyak pride di dalam kehidupan kita. Kita menjaga dignitas itu ya, seperti kayak kita nggak boleh diatur-atur. Ya. Kita ini bukan pegawainya siapa-siapa dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang omong kosong sebetulnya adalah karena kita nggak punya hati seorang hamba. Sekali lagi ya, kita ini gampang sekali pakai kalimat-kalimat membenarkan diri kita sendiri. Lalu kita bikin justification, tapi sebetulnya intinya waktu kita melihat di dalam kehidupan kita, di dalam terang firman Tuhan, kita itu kurang mempunyai hati seorang hamba. Makanya kita nggak bisa melayani dengan baik. Nah, Yesus memulai discipleship itu dengan tindakan ini, tindakan menghambakan dirinya sendiri. Nah, dia nggak bisa mengajar mereka untuk menjadi hamba sebelum mereka sendiri dilayani oleh Yesus sebagai hamba. Jadi discipleship di dalam hal ini, kalau kita membaca itu adalah apa, orang-orang yang kita layani itu adalah tuan-tuan kita gitu. Lalu kita yang melayani adalah hamba-hamba. Yang dilayani itu tuan, yang melayani itu hamba. Discipleship itu dimulai dengan tindakan menghambakan diri, lalu menjadikan orang-orang yang dilayani itu sebagai tuan. Lalu kalau pertumbuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya, kita akan menggerakkan banyak orang itu untuk menjadi hamba yang melayani tuan-tuan yang lain, manusia yang lain itu adalah tuan yang dilayani. Seperti di sini Yesus sedang melayani murid-muridnya. Dan itulah saya bicara tentang pemuridan. Tapi pemuridan di dalam pengertian dunia kan ya seperti kayak di dalam dunia silat itu kan lain deh. Pemuridan itu apa sih? Saya lebih superior karena itu saya berhak ya, saya qualified untuk menjadi gurumu. Lalu kamu itu kurang qualified lah ya. Kamu kurang ilmu ini, kurang ilmu itu, nggak bisa ini dan nggak bisa itu. Maka belajarlah daripadaku yang punya skill lebih tinggi daripada kamu. Lalu skill itu namanya apa ya? Mungkin theological knowledge lah atau ya macam-macam lah, saudara tambah sendiri gitu. Bisa macam-macam gitu. Sekali lagi ya, kita bisa menghayati ini baik secara pribadi, individu ya, atau kita bisa menghayati ini juga secara komunal, gereja ya. Gereja kalau mengikuti Kristus ya, dia itu menghambakan dirinya. Ini kita bukan datang dengan panggilan mau mengajar orang-orang yang kurang superior gitu misalnya. Yang theological knowledge-nya pas-pasan, mesti belajar daripada gereja kita gitu. Saya pikir kita nggak mengerti discipleship yang dikerjakan Yesus kalau kayak begini. Yesus mengerjakan discipleship, pengajaran itu dengan menempatkan dirinya sebagai hamba. Dengan membasuh kaki murid-muridnya. Satu posisi, satu penempatan yang sebetulnya nggak layak. Jangankan oleh Yesus yang adalah Tuhan, nggak layak untuk laki-laki Yahudi. Nggak layak untuk orang Yahudi. Itu harusnya untuk budak-budak kafir. Bukan semua orang kafir loh. Orang kafir pun juga nggak semuanya harus mengerjakan ini. Cuma budak kafir. Lalu perempuan, anak-anak dan sebagainya. Tapi inilah posisi yang diambil oleh Tuhan kita waktu dia melayani kita. Ini komentari apa di dalam WBC ada kalimat yang
bagus ya. Saya baca waktu bicara tentang divine self-consciousness dari Yesus. Ini dia mengutip dari Strachan ya. Bukan asli daripada penafsir WBC ini, tapi kutipan dari Strachan, Strachan. Saya baca kutipan. John makes use of this massing of theological proposition in order to bring out the great truth that this divine self-consciousness of Jesus, confronted by the final assault of the devil directed through his instrument Judas, manifested itself not in a sovereign display of omnipotence, but in an amazing act of self-humiliation. Saya terjemahkan yang paling penting saja, ya. Jadi Yesus itu punya kesadaran bahwa dia itu divine. Dia punya kesadaran, dia memang punya sifat ilahi. Dia adalah Tuhan, ya. Dan itu bukan dimanifestasikan di dalam satu penyataan, di dalam satu demonstrasi yang berdaulat sovereign display tentang kemahakuasaan ilahi, bukan itu. Tapi itu justru didemonstrasikan melalui tindakan merendahkan diri. Divine nature, kalau kita baca sistematik teologi, kita membahas atribut Allah itu omni gitu kan ya. Ada atribut omni ini, omni itu, omni, semuanya bahas tentang maha kuasa, maha hadir, ya, maha ini, maha tahu dan sebagainya. Semua maha. Lalu terus kita semua nggak seperti Tuhan gitu kan ya. Qualitative difference kalau kita belajar. Jarang sekali ya sistematik teologi itu membahas perendahan ya. Jarang sekali membahas bagian itu. Padahal rendah hati itu adalah atribut ilahi. Kerendahan hati itu adalah atribut ilahi. Tapi hampir nggak bahas ini. Yang dibahas itu omnipotence itu. Nah, orang lalu memahaminya secara salah. Ya. Karena Allah itu omnipotence, maka kita created after the image of God. Kita juga strive to be omnipotence like God. Gitu. Akhirnya bukan seperti like God, tapi seperti like Satan. Setan itu kepingin lebih tinggi terus. Gitu. Ada satu teolog Lutheran, Flavius Illyricus. Dia ekstrim ya, kita nggak bisa menerima teologinya dia, tapi dia pernah mengajar seperti ini, yang kita orang reform sulit mengatakan kalimat itu, yaitu dia bilang, manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia waktu diciptakan itu dia image of God, setelah manusia jatuh dalam dosa, itu dia jadi image of Satan. Orang reform sulit ya mengatakan kalimat ini. Bagi orang reform, manusia setelah jatuh ke dalam dosa, ya dia tetap image of God, meskipun itu rusak ya, image saya itu rusak, mesti di restore di dalam Kristus dan sebagainya. Tapi nggak ada teolog reform mengatakan setelah manusia jatuh dalam dosa, dia itu adalah image of Satan, bukan lagi image of God. Itu kalimat terlalu ekstrim ya. Tapi kalau saudara melihat di dalam kehidupan manusia berdosa ya, bukankah memang kita mesti mengakui banyak orang itu seperti lebih mirip setan loh daripada mirip Tuhan. Meskipun kita nggak pakai istilah image of Satan ya. Banyak orang itu seperti kayak lebih mencerminkan setan daripada mencerminkan Tuhan gitu. Ya itu apa ini kehidupan yang terus mau naik. Ini kan mirip setan ya sebetulnya gitu ya. Allah itu maha tinggi, dia itu maha tinggi, dan karena dia maha tinggi makanya dia itu condescending. Yang condescending itu adalah yang dari atas. Yang naik itu adalah yang dari bawah sebetulnya gitu. Saudara dan saya kalau kehidupan kita terus kepinginan naik terus ya, kita kayak nggak mencerminkan Tuhan. Kita bilang kita ini created after the image of God, tapi nggak kayak image of God. Image of God itu adalah tindakan condescending ini, condescending, tindakan turun, tindakan inkarnasi seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Maka tadi kutipan tadi ya, itu bicara tentang Yesus yang punya kesadaran ilahi dan sebagainya. Bukan memanifestasikan dengan demonstrasi omnipotence, kemahakuasaan. Theology of glory kalau katanya Martin Luther. Tapi justru didemonstrasikan, dimanifestasikan melalui tindakan perendahan. Dan inilah dignitas yang sesungguhnya. Dignitas kewibawaan yang sesungguhnya itu adalah tindakan perendahan ini. Gereja, saudara dan saya, kita dipanggil untuk mengikuti gerakan ini, gerakan condescending. Tapi kita baca di sini ya, di mana pekerjaan Tuhan itu hadir, selalu ada perlawanan ya dari
iblis. Jadi dalam kasus ini, di dalam cerita ini yaitu melalui Yudas Iskariot. So kita pernah khotbah ya, ini Luther mengajarkan kalau kehidupan kita itu banyak mengalami perlawanan daripada iblis. Itu kita boleh terhibur, berarti kita itu sudah on the right track. Gitu. Justru kalau kehidupan saudara ini terlalu nyaman, lancar, seperti kayak peaceful, tapi peaceful yang palsu, seperti nggak ada pencobaan sama sekali ya, nggak ada opposition, ya itu saudara mesti sangat hati-hati. Sedang berada di pihak mana sebetulnya? Gitu. Kenapa setan bisa nggak tertarik menyerang? Gitu. Setan nggak tertarik menyerang itu karena apa sih? Ya karena memang nggak ada pekerjaan Tuhan di sana. Ngapain mesti diserang? Karena memang sudah ditelan oleh kegelapan. Apanya mau diserang? Sudah di dalam tangan kegelapan kok. Mau diserang apa lagi? Nggak perlu diserang gitu. Tapi waktu saudara dan saya kita mencoba untuk hidup kudus ya, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah di situ spiritual war itu mulai terjadi. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Yesus. Itu akan terjadi juga di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi sisi yang lain ini bukan untuk menakut-nakuti ya, ini bukan untuk discouraging kita gitu, tapi justru sebaliknya itu encourage kita. Nah, di dalam discipleship yang dilakukan oleh Yesus Kristus pun itu ada orang seperti Yudas Iskariot. Kita percaya ya di dalam cerita ini kita boleh assume bahwa Yesus membasuh semua kaki murid-murid, termasuk kakinya Yudas juga. Yudas melakukan pelayanan yang sama juga. Tapi bahwa ini bukan sesuatu yang otomatis ya, sesuatu yang otomatis karena Yesus sudah mencuci maka pasti langsung otomatis bersih semua. Nah, ini kita mau kaitkan dengan ini ya, ajaran sakramentalisme ya. Sakramentalisme seperti kayak saudara waktu mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya. Memang di dalam pengajaran reform kita mengatakan saudara bukan cuma makan roti dan minum anggur saja di dalam pengertian fisik atau jasmani, tapi dalam pengertian yang rohani kita ya makan dan minum tubuh dan darah Kristus waktu kita perjamuan kudus di dalam pengertian yang rohani. Tetapi kita berbagian di dalam tubuh dan darah Kristus itu bukan tanpa iman. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis gitu ya, yang terjadi secara mekanis, regardless saudara percaya nggak percaya, pokoknya ini tubuh dan darah Kristus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Enggak seperti itu sih. Kita di dalam gereja barat ya, gereja Latin ya. Gereja Latin itu ya Reform, Lutheran, ini Anglikan, Roma Katolik dan sebagainya. Kita bisa menekankan mereka yang ikut perjamuan kudus ini mereka yang sudah disidi atau konfirmasi. Kalau di gereja timur ya, itu mereka perjamuan kudus itu dari kecil bayi pun itu boleh ikut perjamuan kudus. Bayi kan belum bisa beriman ya. Tapi mereka sudah bisa disendoi untuk berbagian di dalam perjamuan kudus itu di dalam pengajaran daripada gereja timur gitu. Kita nggak sepakat dengan gambar. Kenapa? Karena bagi gereja barat, gereja Latin itu kita mementingkan ya waktu seseorang khususnya di dalam reform apalagi gitu. Zwingli ya yang memperjuangkan ini bukan sakramentalisme ya. Saudara waktu berbagian seperti kayak ada kuasa gaib masuk apa gitu ya. Terus regardless keadaan kita bagaimana gitu. Tapi waktu kita berbagian di dalam perjamuan kudus, meskipun betul ya kita itu makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, tetapi saudara menghampiri meja kudus ini bukan tanpa iman. Sekali lagi ya, bukan tanpa iman pribadi. Kalau di dalam ini ya, istilah teologi itu, nah ini kita ada perdebatan juga dengan gereja yang lain deh. Waktu mereka percaya pandangan transubstansiasi dan sebagainya itu kan betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi itu bisa masuk ke dalam diri orang yang nggak percaya. Lalu terus ada istilah bahasa Latinnya ya. Kita di dalam teologi reform kita mengatakan bahwa yang nggak percaya yang nggak akan menerima khasiat daripada perjamuan kudus ini. Gitu. Sama seperti kalau saya balik ke dalam cerita ini ya. Yesus juga membasuh kaki dari Yudas likely. Semuanya dibasuh di sini. Enggak ada tulisan diperkecualikan kan.
Tapi enggak otomatis terus kemudian secara mekanikal karena Yesus sudah membasuh, maka Yudas langsung jadi bersih. Karena ini pelayanan dikerjakan Yesus di dalam hal ini. Enggak bisa dipisahkan dengan respon seseorang terhadap firman yang dikatakan oleh Yesus. Sekali lagi ya, saudara berbagian dalam perjamuan kudus, ini satu hal ya. Tapi kalau kita nggak berespons dengan benar terhadap firman yang diberitakan, ya perjamuan kudus ini nggak menolong saudara. Ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya. Firman, sakramen. Di dalam pemahaman teologi reform, ya sakramen itu sendiri juga sebetulnya firman. Ini firman yang terlihat, firman yang kelihatan. Tapi kalau kita di dalam kehidupan kita nggak mengindahkan firman yang diberitakan. Lalu kita nggak percaya, ya, kita melewatinya begitu saja. Seperti kehidupan Yudas Iskariot. Ini dia dibasuh sekalipun ya. Yang membasuh bahkan Yesus dibasuh kakinya, ya tetap nggak akan berdampak apa-apa gitu. Karena ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dengan Petrus ya, kalau saudara membaca ini di dalam di dalam mulai dari ayat yang ke-6. Petrus banyak bicara ya. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku gitu. Ya kita nggak tahu sih ini apa latar belakangnya apa dan sebagai apa yang dalam pikiran Petrus. Mungkin ya kita bisa tafsir ya Petrus cukup kaget karena yang membasuh seperti ini kan. Sekali lagi ya, orang Yahudi nggak membasuh seperti itu. Maka ini bisa seperti satu yang mengherankan Petrus. Kenapa kok mesti membasuh gitu. Tapi dia banyak ngomong, tapi banyak salah juga. Maka saudara kalau di kelompok kecil itu ada pemuritan, ada orang banyak ngomong, tapi sebetulnya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi dia ngomong terus gitu. Ya inilah sudah penghiburannya adalah Yesus juga diginiin sama Petrus. Ngomong, tapi sebenarnya intinya apa sih? Sebetulnya Petrus ini nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, Yesus bilang kalimat, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Sudah kalau kita memuridkan orang lain kita mesti belajar sabar ya. Karena pemuridan itu adalah pengharapan eskatologis ya, bukan immediate result ya, bukan immediate hasil, bukan gitu. Tapi satu pengharapan eskatologis di sini kalau sudah membaca apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sabar, saya bukan cuma sabar ya, menanti dengan aktif dan berharap bahwa orang ini akan diubahkan oleh Tuhan. Sesuai kita ini seringkali dalam pengajaran pemuridan yang kita kerjakan itu kita begitu gampang kehilangan kesabaran ya. Kita dengan anak kita ya, kita berharap kita kalau kasih tahu sekali 2 kali mereka langsung ngerti gitu ya. Kayak seolah-olah kita kalau dikasih tahu Tuhan kita sekali 2 kali langsung ngerti seumur hidup. Saudara gitu nggak sih? Saudara dikasih tahu sekali gitu langsung seumur hidup terus berubah terus gitu ya. Gitu saya. Kayaknya enggak kali ya. Kayaknya Tuhan juga ulang Tuhan kasih tahu lagi. Kita masih persoalan yang itu lagi. Tuhan kasih tahu lagi. Lalu kita ini dengan orang yang kita didik, yang kita ajar, yang kita muridkan, kita ini nggak sabar. Lah kita ini haknya apa coba saya? Haknya kita nggak sabar ini apa gitu. Tuhan sendiri sabar kepada kita. Tuhan kasih tahu ulang-ulang. Kalau kita mengajar anak kita mengajar orang yang lebih muda dan sebagainya, mereka nggak langsung mengerti. Yesus kan sudah bilang, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus nggak, karena dia nggak mengerti, maka dia nggak melakukan. Enggak loh, Yesus tetap melakukan itu. Yesus tahu, waktu dia melakukan itu, engkau belum mengerti, tapi engkau akan mengertinya kelak. Pelayanan itu ada dimensi eskatologis, nggak mungkin nggak ada dimensi ini. Kalau pelayanan saudara itu dimensinya cuma presentis, di sini dan sekarang gitu ya, nggak ada dimensi eskatologis. Kita ini gampang sekali kecewa. Nah, kita selalu mengharapkan buah, kita selalu mengharapkan hasil itu kalau bisa sesegera mungkin. Lalu kita kait-kaitkan itu dengan konfirmasi dari Tuhan. Padahal sebetulnya adalah kita yang nggak punya enough perseverance, kita yang nggak punya ketekunan. Tapi terus kita bilangnya kan ini nggak ada hasil, nggak ada penyertaan Tuhan. Tuhan nggak mau saya di sini gitu ya. Akhirnya kita tanpa sadar pelayanan kita itu cenderung jadi oportunistik tanpa kita terlalu sadar mungkin ya. Tapi kalau kita dilatih oleh Tuhan ya, kita bisa mengatakan kalimat seperti dikatakan oleh Yesus, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus sabar, Yesus melakukan ini. Dia tahu bahwa Petrus itu enggak mengerti.
Dan bahwa Petrus sudah nggak mengerti, banyak bicara lagi gitu ya. Banyak bicara. Terus ngomong-ngomong, Yesus tunggu, sabar, dan dia jawab kalau sudah baca di sini ya, banyak ketidakmengertian daripada Petrus yang dilontarkan. Tapi Yesus dengan sabar menjawab satu persatu daripada kalimat-kalimat yang menyatakan ketidakmengertian Petrus itu. Discipleship yang realistis itu saya berhadapan dengan orang-orang yang nggak mengerti. Ada satu poin yang menghibur ya, saya lupa saya dengar dari siapa gitu. Tapi kalau saudara melihat itu bagaimana Yesus memanggil orang ya. Yesus memanggil orang yang di dalam keadaan pada saat itu ya, begitu ya dia panggil. Lalu kemudian dia bentuk. Ya, kalau kita di dunia ya, kita cari orang itu kita cari yang potensial. Kita cari orang yang berbakat. Kita invest kepada orang yang kita tahu nanti bakal akan jadi kayak begini. Jadi ini ada return gitu. Returnnya nggak harus cuma uang loh saya. Mungkin returnnya juga dalam hal rohani gitu misalnya. Kalau Yesus berpikir kayak begini ya, nggak ada Yudas di sini saya, nggak ada gitu. Apa Yesus nggak tahu kalau Yudas ini akan begini? Nggak mungkin nggak tahu. Dia Tuhan. Yesus nggak tertipu dengan keadaan Yudas. Tapi kenapa bisa ada Yudas di dalam gitu? Itu menyatakan bahwa Yesus nggak berpikir oportunis kayak begitu loh saya di dalam pelayanan. Kita ini seringkali tanpa kita sadar bahwa cara pikir company masuk ke dalam gereja, cara melayani di gereja pun mirip seperti kayak orang investasi di dalam dunia gitu. Maksudnya apa sih? Kita cuma melayani orang-orang yang returnnya sekali lagi ya, nggak harus uang sih. Returnnya mungkin dalam pengertian rohani. Tapi intinya kita nggak rela kalau kita menabur dengan nggak ada hasil, kita nggak rela gitu. Kita mesti ada returnnya. Return apalah? Mungkin harap sih dia suatu saat jadi hamba Tuhan gitu. Misalnya gitu ya. Kalau saudara suruh pilih, saudara pimpin ini apa? Small group gitu. Misalnya saudara dikasih tahu ya, orang-orang ini nanti bakal jadi Billy Graham dan Spurgeon dan John Wesley. Saudara pilih orang kayak begini atau pilih small group yang ada orang yang putar-putar di dalam masalah yang sama terus gitu. Saudara pilih yang mana? Ini pertanyaan konyol, pertanyaan goblok gitu ya. Pasti pilih yang pertama. Ngapain gua sia-sia waktu dengan orang-orang yang kayak begitu? Itu cara pikir apa sih, saya? Tapi saudara coba perhatikan discipleship yang dikerjakan oleh Yesus. Petrus juga nggak promising sebenarnya gitu. Dia gagal dan gagalnya itu bolak-balik. Sebetulnya mengkhianati Yesus kan bukan cuma Yudas ya, tapi Petrus juga. Tapi Petrus kemudian direstorasi. Lalu setelah direstorasi bagaimana sih? Jatuh lagi. Kita tahu dari mana? Dari suratnya Paulus. Jatuh di dalam persoalan yang sama lagi, yaitu apa sih? Ketakutan. Waktu dia menyangkal Yesus kan dia ketakutan kan itu kan? Itu kan dia ketakutan kepada manusia. Tapi waktu Paulus menegur, dia makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, makan bareng. Begitu orang-orang yang bersunat datang, dia pura-pura seperti kayak nggak pernah makan sama mereka. Paulus menegur kemunafikannya Petrus. Itu persoalan takut kepada manusia. Balik lagi persoalan itu lagi. Berarti ya memang Petrus masih bergumul di dalam hal itu. Setelah direstorasi oleh Yesus, setelah perjumpaan dengan Paulus yang ditegur oleh Paulus, itu setelah Yesus merestorasi Petrus. Tapi dia masih jatuh lagi di dalam persoalan seperti itu. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita seringkali jatuh di dalam hal ini ya. Tapi kita bersyukur Tuhan itu terus-menerus memuridkan kita dengan sabar. Dan kalau saudara membaca dalam ayat ke-7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Pengharapan eskatologis ya, ini in proses ya, ini di dalam progres pembentukan yang terjadi dalam kehidupan Petrus, tapi Tuhan kita tetap memuridkan dia. Lalu ya, kalimat ini saya, kalimat yang dilontarkan oleh Petrus ayat 9, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Kemudian terus Yesus menjawab, barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Lalu kemudian pembicaraan ini diarahkan kepada ya realita bahwa di situ tidak semuanya bersih. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tadi pembicaraan tentang tubuh, anggota tubuh, ada kaki, ada tangan, ada kepala, badan, dan sebagainya ya. Tapi terus kemudian ini kemudian diarahkan kepada pembicaraan bahwa tidak semua kamu bersih, yaitu bahwa di situ itu ada seorang yang namanya Yudas, dan bahwa Yudas itu akan menyerahkan dia. Maka Yesus mengatakan tidak semua kamu bersih.
Sudah di dalam gereja, ya sudah di dalam gereja itu ada orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan, ada orang-orang yang mau dengar firman Tuhan, ada orang yang percaya, ada orang yang cuma datang begitu saja gitu. Maka kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, ini termasuk daripada bagian pelayanan gitu. Kita nggak bisa mendirikan gereja yang isinya cuma orang-orang yang lahir baru gitu. Ideal ya, soalnya kayak begini ya. Isinya hanya orang-orang yang percaya kepada, tapi kayaknya ini bukan kehendak Tuhan gitu. Saya dulu waktu di Jerman itu saya pergi ke gereja pietis yang dilayani seorang hamba Tuhan itu. Nah, gereja pietis sangat ketat ya, soalnya itu gereja itu lahir baru isinya. Lalu terus kemudian waktu di dalam salah satu seminar saya mengikuti Agustinus. Agustinus kan bicara tentang gandum, lalang, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan Alkitab kan bilang ada gandum, ada lalang. Terus pendeta ini menjelaskan, iya, tapi coba perhatikan lagi. Itu nggak bicara tentang gereja, itu bicara tentang dunia. Gitu. Sudah nangkep maksudnya ya? Kalau di dunia itu ada gandum dan lalang. Kalau di gereja itu harus gandum tok, nggak boleh ada lalang gitu. Tapi saya pikir ini nggak sesuai dengan gambaran Alkitab secara keseluruhan gitu. Karena gereja pun juga ada di dalam dunia. Memang gereja adanya di mana? Dunia kan gandum dan lalang tuh, betul kan ya? Lalu gereja adanya di mana? Di planet Mars gitu, atau di Pluto, atau Pluto bukan planet ya sekarang ya. Bagaimana dengan Goofy dan seterusnya? Ya gereja kan adanya juga di dunia, gereja ada di dunia. Ya gereja ya isi campuran juga, itu corpus permixtum katanya Agustinus ya. Tapi kalau sudah lihat di dalam ini ya sejarah gereja, memang ada aliran-aliran tertentu yang coba membersihkan lalang daripada gereja gitu. Di dalam gereja nggak boleh ada lalang sama sekali gitu ya. Tapi itu nggak cocok dengan gambaran historical teologi yang kita warisi dari bapak-bapak gereja, dari reformator seperti Calvin. Dan Calvin juga waktu dia di Geneva dia percaya di dalam gereja ada orang pilihan, ada bukan orang pilihan gitu. Dan bahwa dia juga nggak berusaha menyelidiki siapa yang pilihan, siapa yang bukan pilihan, bukan itu gitu. Tapi fakta bahwa memang ada orang pilihan, ada bukan orang pilihan. Makanya dia kemudian di situ dia merenungkan tentang doktrin predestinasi dan sebagainya. Dan kalau sudah melihat di dalam inner circle-nya Yesus, ini kan paling inner ya, semacam gereja juga kan. 12 murid itu ada Yudas, tidak semua kamu bersih. Tapi bagaimana ayat seperti ini? Apakah untuk menakut-nakuti? Jangan-jangan saya Yudas ya. Sekali lagi ya, saya mengingatkan saudara kepada yang kita sudah pernah ngomong itu di dalam Matius Passion dari Johann Sebastian Bach. Ada refleksi waktu cerita Yudas, itu congregation, jemaat itu menempatkan dirinya ya di dalam posisi itu. Supaya masih ada kesempatan untuk bertobat. Kita bisa menempatkan diri kita di mana saja kok. Nggak harus selalu menempatkan diri kita waktu membaca cerita firman Tuhan selalu di dalam posisinya Yesus gitu misalnya ya. Atau di dalam posisinya Petrus yang diberkati. Kita juga waktu membaca cerita firman Tuhan, kita bisa menempatkan posisi kita di dalam posisi Yudas juga. Saudara dan saya menempatkan diri di dalam posisi Yudas. Kenapa kita berani memosisikan diri di dalam posisi itu, saya? Karena kalau kita percaya saudara dan saya mendapatkan belas kasihan dan anugerah Tuhan, kita menempatkan posisi di posisi manapun itu tetap adalah undangan pertobatan maksudnya. Waktu kita merefleksikan ya kita ini seperti Yudas gitu. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita percaya, untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita merayakan perjamuan kudus yang juga adalah merupakan undangan dari Tuhan Yesus supaya kita boleh berbagian di dalam kehidupannya seperti di dalam cerita ini juga, supaya kita boleh berbagian di dalam ayat yang ke-8. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kita diundang untuk berbagian di dalam kehidupannya Tuhan. Waktu kita perjamuan kudus, kita betul-betul makan tubuh Kristus, itu berarti kita dipersatukan dengan tubuhnya yang satu itu. Waktu kita minum darah Kristus, itu berarti kehidupan Kristus betul-betul masuk ke dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sendiri
memuridkan kami. Dan Engkau sendiri yang boleh membasuh kami, sehingga kami boleh dibersihkan dari segala kotoran dosa, dari kenajisan, dan kami boleh berbagian di dalam kehidupan-Mu. Kami rindu Tuhan supaya di dalam perjalanan kehidupan kami ini kami boleh semakin berbagian di dalam Engkau, meninggalkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan kami. Kami hidup kudus, kami hidup suci, dan kami boleh menjadi alat yang Tuhan pakai. Kami bersyukur kami bisa membaca firman Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri yang boleh menerjemahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sekali lagi Tuhan yang mempertumbuhkan, menguduskan, menyempurnakan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.